Saya buka dulu ya di sini ya. Ini udah nge-record ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat pagi menjelang siang, saudaraku. Kita di sini puasa di 11 Ramadan 1445 Hijriah. Kita di sini pas bertepatan dengan hari Jumat. Di sini kita akan membahas bukan membahas tapi berbincang-bincang sejarah tentang Bilal bin Rabah. Mulai dari apa ya, yang tahu dulu aja lah ya, sederhananya aja ya. Oke, dikenalkan, ini namanya Pak Hanadi. Itu Pak Adi Yuda SPD. SPD Pak Sadi sih kamu? Oh, SPD. Ada I-nya, Ge? Oh, enggak ada ya. Oke. Alumni Darul Fatah nih. Sih, enggak apa-apa lah, harus bangga lah dengan alma maternya. Paling kurang lebih durasinya agak lama lah ya. Oke, dah siap. Bang Yuda, oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'd. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita umur yang panjang, sehat badan, rezeki insyaallah berkah. Amin. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita selalu berikan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, sahabat kita, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Jadi topik kita hari ini adalah kita mau sirah nabawiyah. Sirah tapi sirah seadanya lah. Oke. Mungkin kalau untuk ilmu kita belum banyak. Tapi ya, adalah sedikit tentang sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi setiap sahabat Rasul itu sebutannya radhiyallahu anhu. Allah ridho. Makanya di surat Al-Bayyinah ayat terakhir tuh, radhiyallahu anhu radu'a. Sesungguhnya Allah ridho dan mereka pun ridho kepada Allah. Zalika liman khasyiya rabbah. Jadi kalau satu orang radhiyallahu anhu, kalau satu orang laki-laki radhiyallahu anhu, kalau satu orang perempuan radhiyallahu anha. Tapi kalau banyak radhiyallahu anhum. Jadi ada radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Pak Hanadi sama Pak Mustafa tentang Bilal bin Rabah. Pak, Bapak pernah nggak sih Pak dengar Bilal bin Rabah itu kayak mana ya Pak? Yang Bapak tahu? Yang saya tahu berkaitan dengan hal tersebut itu hanya melihat di televisi terkait dengan yang disebutkan tadi, adalah seorang budak yang diangkat oleh pembesar dalam Islam, kemudian mereka berusaha untuk merubah dirinya agar tidak menjadi budak dan sebagai masyarakat yang merdeka. Memerdekakan gitu. Merdeka. Jadi Bilal itu mantan budak yang dimerdekakan. Oke. Iya, emang benar. Anggapan itu benar dan juga nggak keliru, tapi ada satu kekurangan yang bikin kadang-kadang kita itu menganggap Bilal itu hanya budak yang biasa saja. Padahal Bilal itu salah satu budak yang Rasul pun salut sama dia. Kenapa Rasul salut sama Bilal? Ada sahabat Rasul, siapa ya namanya? Saya lupa. Saya lupa namanya. Pokoknya ada sahabat Rasul itu yang dia itu gini. Dia ngedatengin Rasul bilang gini, "Wahai Rasul, aku ketika tadi disiksa oleh tuanku maksudnya majikannya ya." Sahabat itu bilang gini, "Wahai Rasul, ketika aku disiksa oleh tuanku, aku mengucapkan kata-kata yang bikin aku itu menjadi lebih kuat." Bukan lebih kuat, jadi kafir. Maksudnya bukan kafir ya, tapi yang membuat aku itu seakan-akan melupakan Allah saat itu. Kata Rasul gini, "Apakah kamu mengucapkan itu hanya karena kemauan kamu, apa karena kamu terpaksa?" "Ya Rasul, saya terpaksa." Kata Rasul, "Nggak apa-apa. Jika itu demi kebaikan kamu, diri kamu, maka nggak apa-apa." Gitu. Jadi Rasul itu nggak bolehin yang sahabat, siapa saya lupa namanya, yang budak juga sama kayak Bilal. Dia tuh karena dia disiksa kan, dihajar segala macem. Nah, jadi dia terucap, "Ya Allah, gimana sih kalau," ya mungkin gini lah, entah ya Allah alam, saya lupa ucapannya, cuman kurang lebih kalau kita ngeluh lah mungkin ya, kalau kayak gini terus Saya bisa mati. ya Allah. Terus
Terus si majikannya bilang, udah kalau kamu mau merdeka kamu harus ikut saya gitu. Kamu akui bahwa saya ini entah apa gitu, atau akui Tuhan saya. Karena dia merasa daripada saya mati, dia bilang, iya saya mengikuti Tuhan kamu. Dia langsung ngadu ke Rasul. Wahai Rasul, tadi aku disiksa sama Tuanku, aku bilang gitu. Kata Rasul, nggak apa-apa. Kalau itu bukan dari kemauan kamu dan itu terpaksa, maka silahkan. Daripada kamu disiksa, lebih baik kamu bohong. Jadi bohong itu boleh dalam agama. Bohong untuk kebaikan. Itu tadi bohongnya, maksudnya bukan kebaikan apa ya? Maksudnya bohongnya itu dia itu menyelamatkan diri. Jadi boleh. Bohong yang boleh itu cuma dua. Pertama, bohong menyelamatkan diri. Yang kedua, bohong ketika masakan dari istri. Waduh, saya Makanya itu Iya. Itu poin itu kayaknya. Oke, lanjut. Terkait tentang Bilal itu, ini coba apa namanya? Nah, akhirnya di situ langsung Allah nurunin surat apa ya? Saya juga lupa suratnya. Itu ada Allah itu bilang gini, jika itu hanya biasa, maka nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau dia tuh disiksa terus dia mengucapin kata-kata yang bikin dia jadi jauh dari Allah, tapi karena dia terpaksa, bukan karena kemauan dia, itu boleh kata Allah. Jadi ada di Al-Quran, saya lupa suratnya apa. Oke, kembali lagi ke Bilal ya. Nah, Bilal ini itu sahabat yang dia budak gitu ya, budak, dan juga dia ini tahan gitu terhadap siksaannya, dipukul, ditendang, dihajar, bahkan pernah dikasih batu yang besar itu suruh megang sambil tiduran. Jadi kata dia cuma satu, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Itu ahadun ahad tuh kalau di bahasa Indonesia satu-satunya. Apa yang dimaksud satu-satunya? Allah. Nah, jadi itulah kenapa Rasul itu salut dengan Bilal. Sahabat yang lain yang ketika dia jadi budak, dia takut gitu. Maksudnya bukan takut ya, tapi dia merasakan sakit gitu. Dan dia mungkin keluarlah kata-kata yang tadi. Tapi Bilal enggak, dia tetap ahadun ahad, ahadun ahad. Disiksa ahadun ahad, disiksa ahadun ahad. Akhirnya apa kata Rasul? Wahai Bilal, kamu sebentar lagi ada yang ingin membebaskan kamu. Siapa Rasul? Kata Rasul, dia itu sahabat saya yang termasuk sahabat paling setia dan termasuk sahabat Khulafaur Rasyidin ya. Nanti dia bakal menjadi Khulafaur Rasyidin nanti. Nah, ketika Rasul sudah wafat ya. Siapa Rasul? Sayyidina Abi Bakr Siddiq. Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Bilal? Kalau begitu saya menjadi menjadi pengikut dia. Kata Sayyidina Abu Bakar enggak. Tidak. Kamu aku bebaskan, aku merdekakan, dan kamu tidak usah menjadi budak saya lagi. Tidak usah, karena di zaman dulu budak itu bisa dibeli, Pak. Bahkan harganya tuh sama kayak kalau di sini mungkin mobil Pajero, Pak. Jadi harga budak tuh nggak murah, mahal. Jadi budak tuh bisa diperjualbelikan. Nah, sama Abu Bakar itu dibebaskan, dimerdekakan. Langsung dia tidak jadi budak lagi, tidak ikut siapa-siapa lagi. Jadi zaman dulu sebelum perbudakan itu diharamkan sama Rasul ya, itu ada, itu tadi bisa dijual beli. Jadi manusia itu kayak seakan-akan binatang gitu. Itulah luar biasa di zaman dulu itu, manusia itu dipandang sebelah mata lah ya. Terus sekarang nggak ada lagi, manusia nggak ada, hitam putih itu tidak ada lagi, tetap semua manusia. Akhirnya dibebasin. Lanjut cerita, lanjut lagi. Waktu itu belum ada azan ya, belum ada perintah untuk azan. Nah, waktu itu Bilal mimpi, wahai Rasul, ketika aku tidur, aku bermimpi, aku mengucapkan takbir 2 kali, syahadat sekali, syahadat pada Allah sekali, kepada Rasul sekali, terus ajakan untuk sholat sekali, terus ajakan untuk apa, kemenangan ya kalau di sini disebutnya ya, hayal falah ya, dan juga terus diulangi lagi takbir 2 kali, takbir sekali, dan terakhir syahadat, pengucapan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kata Rasul, ya Rasul langsung bilang, ya mungkin itu apa, pertanda apa itu. Jadi Rasul dapat wahyu dari Allah bahwasanya itu pertama kalinya
akan dilaksanakan azan. Jadi azan itu pertama kali adanya karena mimpinya Bilal. Terus azan lah pertama kali ya, azannya dari Bilal itu. Lanjut lagi, Bilal azan, semua mulai sholat. Kalau dulu azannya nggak kayak sekarang pakai speaker. Kalau dulu cari gedung paling tinggi atau tempat paling menara tinggi. ya mungkin. Ya menara atau gedung atau gunung, itu teriak di situ Bang. Bisa nggak apa kayak apa lantunan atau liriknya kayak mana itu? Ada nggak digambarkan nggak oleh riwayat? Ada nggak? Saya lupa, emang ada. Oh, ada di Itu riwayat. ada sanadnya, bahkan ada Bilal itu, makanya kan disebut kalau orang yang azan di masjid itu Bilal. Jadi ada sanadnya itu dari Bilal turun sampai sekarang tuh ada sanad. Jadi mereka itu yang azan seperti Bilal ada. Saya lupa caranya, bunyinya gimana. Yang jelas pengucapan takbir sampai pengakuan bahwa tidak Tuhan selain Allah itu tadi lah. Oke, itu setelah sekian lamanya selesai itu kehidupan Bilal seperti apa? Kehidupan Bilal. Bilal itu dia selesai ya, udah selesai ya. Dia udah merdeka ya. Merdeka. Gak lama setelah itu Rasul itu meninggal, ya kan? Pas setelah mulai ya, kumandangkan azan, terus turunnya riwayat sholat, Rasul meninggal. Ketika Rasul meninggal, si Bilal ini pergi Pak, jauh. Ke Mekah ya? Apa Bukan. Madinah? Bukan. Ke Syam. Kalau nggak salah ke negara Afrika Pak. Syam ya? Bukan ya. Oh. Tapi negara Afrika, kalau nggak salah antara Maroko sana. Ketika dia melihat ke dalam masjid Madinah itu, masjid apa? Nabawi. Sebelum azan pasti dia melihat ke mukanya Rasul. Ke kamarnya Rasul. Ada nggak Rasul? Rasul udah mulai azan belum? Tapi kata dia, ketika itu Rasul udah meninggal, dia nggak mau lagi dia teringat gitu dengan Rasul gitu. Sampai suatu waktu ketika cucunya Rasul Hasan menjadi khalifah menggantikan bapaknya Ali. Hasan bilang, wahai Bilal, ayo kita kembali ke Madinah untuk azan. Dia bilang, saya tidak sanggup lagi karena ketika saya di sini pasti saya akan teringat dengan Rasul. Akhirnya setelah dibujuk sekian lama, Bilal mau. Nah disitulah terakhir kalinya Bilal azan. Ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal nangis. Di situ nggak dilanjutin azan. Jadi digentikan azannya, bukan Bilal lagi. Di situ Bilal nggak sanggup pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ Bilal langsung berhenti karena dia teringat dengan Rasul gitu. Kurang lebih gitulah dengan kisah Bilal bin Rabah. Manusia mulia, manusia yang dia itu tidak ada rasa takut di dalamnya. Ketika disiksa, ketika dihajar sama majikannya, ketika dia masih jadi budak, tetap dia ahadun ahad, satu-satunya ahad Allah maksudnya itu Allah ya. Ahad, satu. Siapa yang disebut satu itu Allah, nggak ada. Jadi ketika dia disiksa, dia tetap ahad. Itulah istimewanya sahabat. Itu kurang lebih gitulah dari sejarah tentang Bilal bin Rabah. Baik, terima kasih Pak Adi Yuda sudah memberikan cuplikan cerita tentang sejarahnya Bilal bin Rabah sampai meninggalnya itu. Mungkin nanti kita akan bahas sedikit tentang meninggalnya atau sejarahnya meninggal atau detik-detik meninggalnya Rasulullah. Mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya ya guys. Oke, demikian tadi cuplikan Jumat sebelum Jumatan. Kita berbicara tentang apa tadi Pak? Singkatannya? Ngopi. Singkatannya, kepanjangannya ngobrol perkara iman. Oke, demikian tadi guys, sedikit cerita yang kami tahu. Kalau misalnya ada yang kurang dan lebihnya tolong dibenarkan, silakan dikirim di komentar. Oke, ini kami sifatnya hanya belajar dan sembari mengingat sejarah Bilal bin Rabah. Nanti kita bahas itu ya video selanjutnya. Oke,
Demikian tadi kita buat itu naluri dari seorang guru kita Bang Adi Yuda ya. Beliau menceritakan. Nah, mungkin nanti kalau ada yang kurang atau kurang pas mohon dibenarkan karena memang itu kami hanya setahunnya kami dan kami ingin belajar lagi. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya di channel kami ini. Oke, kami Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Waalaikumsalam.